Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah saya janjikan, insyaallah sekarang ini kita akan membuka kitab As-Sulam. Membuka ininya. Ini bukan As-Sulamnya tapi buka terjemahnya. Kita buka unboxing kitab As-Sulam, jadi dari trilogi terjemah dari Mubadi Awaliyah. Yang pertama kita sudah buka, ini masih belum. Sekarang kita buka memahami kaidah ilmu usul fikih dan kaidah fikih terjemah As-Sulam. Ini masih Litnus ya. Penerjemahnya adalah Ahmad Musaddad SHI MSI. Ini kita buka. Ini buku ini sangat direkomendasikan. Ini adalah bagian kedua dari terjemah Mubadi Awaliyah. Nama kitabnya ini saya sudah siapkan, nama kitabnya As-Sulam Al-Juzani. Jadi kitab ini dikarang oleh seorang pemuda ya, berumur 34 tahun. Beliau mengarang trilogi As-Sulam. Nah, berkenaan dengan sejarahnya, ini sudah sedikit disinggung pada jilid yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini ilmu kaidah usul fikih dan usul fikih terjemah As-Sulam. Kita buka ya, lalu kita komparasikan dengan yang kedua. Oh, ini biografinya diulangi lagi. Gak tahu ini apakah untuk menambah halaman atau enggak, atau gimana, saya nggak tahu kepentingannya apa. Tapi menurut saya dengan membaca yang pertama juga sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi ini barangkali untuk menegaskan atau barangkali ada tambahan lain. Tapi saya kira ini sama saja dengan yang pertama. Kelahirannya bentar. Nah, sama ya. Kelahirannya sama, halaman kelahirannya beda halaman saja. Di halaman ini halaman kelahiran, pendidikan, pengabdian, akhir perjalanan hidup, terus mengenal kitabnya. Oh, ini sama, hampir sama ya. Cuma yang berbeda adalah jilid yang kedua nanti usul fikih, definisi usul fikih. Cuma di sini lebih diperluas lagi. Kalau pertama lebih singkat, nanti kalau buku yang pertama, kalau buku yang kedua lebih luas. Sama saja. Nah, amarnya juga definisinya apa, usul fikihnya, istilah dalam usul fikih, materi-materinya, amar, nahi, am, khas, taksis, nasakh, sampai ijtihad, ittiba, dan taklid. Kalau yang pertama adalah sedikit berbeda. Yang pertama adalah di yang kedua ya. Kalau yang kedua adalah tadi yang pertama, yang pertama. Kalau yang kedua adalah usul fikih, definisinya hukum, hakim, mahkum fi, mahkum alaih. Kemudian amar nahi juga sama, am taksis, ijtihad sama ya. Samaannya dalam hal apa? Nah, ini. Jadi buku yang pertama itu membahas tentang amar, nahi, am, khos, taksis, nasakh, mujmal, mubayyan. Sama mujmal, sama yang kedua. Mantuk cuma diisi bentuk mafhum, oke. Cuma di sini ada tambahan, ada mustaroknya, ada nasakh. Di juz pertama ada, tapi sebelum mujmal, mubayyan. Nah, di sini
Terus yang ijma, qiyas, wajah, ada istidlal, sunnah. Yang pertama gak ada. Ijtihad, ta'adul, tarjih juga ada. Ini gak ada. Jadi ini diperluas lagi. Terus kaidah usul fikihnya masih sama. Yang pertama adalah umur bimaqasidiha. Ini umur bimaqasidiha al yaqin la yuzalu bisyak. Silakan yang kedua al masyaqqah tajlibu ad-darar yuzal, sama al adah muhakkamah. Ada perbedaan ya, ada tambahan ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi lebih yang jelas lebih yang kedua itu lebih bobotnya lebih banyak. Jadi isinya lebih banyak dan lebih mendalam. Lebih mendalam lagi nanti di juz yang ketiga di bukunya Al-Bayan. Ini yang kedua, ini kitabnya namanya As-Sulam. Ini sampai kaidah fikihnya sampai, kalau yang pertama ada 40, kalau yang kedua itu sampai sama 40. Yang pertama 40, nanti yang kedua ini 40 juga sama, dengan konsep yang berbeda. Misalkan kalau di sini yang 40 adalah al-aslu fil asya' libah. Kalau di sini idza istama sabab abil ghurur wal mubasyarah qadimatil betul. Yang ke-9 ma la yaqbalu tab'id fa ikhtiyar, akhirnya ya. Nah, al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman, pada yang pertama. Ini beda, jadi beda sekali. Jadi berbeda. Jadi sekalipun memang kawan-kawan tidak akan lebih mudah mungkin ketika kita baca yang pertama dulu baru yang kedua. Jadi kalau yang kedua ada muatan dan banyak tambahan. Pada bahasan amar pun jadi sebenarnya sama saja, cuma ini sifatnya terjemah. Kalau isinya sama dengan kitab. Ini kita baca kitab yang kita baca kitabnya. Nah, kitab As-Sulam sebentar ya, komparasikan. At-ta'rif. Al-qismul awal fi usulil fikih wa fi thalathatu fusulin. Fasal pertama adalah ta'rif usul fikih, mawdu'nya, faedahnya. Jadi sedikit ada mabadi asyra disinggung di sini. Untuk lebih lengkapnya mengenai mabadi usul fikih, kawan-kawan buka kajian saya di Lubil Usul. Di sana ada dijelaskan tentang had, mawbu, thamrah, ya, dan sebagainya. Ada 10 di sana. Sama saja ya. Nah, di sini juga dijelaskan cuma sedikit, tidak sampai 10. Oh, di sini cuma ta'rif usul fikih, mawdu'nya sama faedahnya. Ini definisinya ya. Al-fasul awalu, fasal yang pertama, fi ta'rifi usul fikih wa mawdu'uhu wa faedatuhu. Jadi fasal yang pertama menjelaskan ta'rif usul fikih, mawdu'nya, jadi objek kajiannya, faedahnya. Al-mabahasul awal fi ta'rifi usul fikih. Bahasa yang pertama berkenaan dengan usul fikih, ta'rifnya. Al-asul lughatan ma bunya alaihi ghairuhu kaslu jidar aw asas. Jadi sama ya, bahasanya sama yang pertama. Kalau kawan-kawan baca yang pertama sama ini pengertiannya. Tuh yang pertama. Tuh. Ma bunya alaihi ghairuhu kaslu sejarah ya asasu asl sejarah itu asal ardi. Oh, sama ya. Cuma di sini pakai ke aslul jidar, sama saja ya. Terus sejarahnya masih ada. Tuh, wa aslu sejarah. Wa aslu sejarah ay tarfuha ats-tsabit fil ardi. Fa usul fikih asasuhu. Fa usul fikih asasuhu. Jadi asal menurut bahasa adalah apa yang dibangun atasnya selain dari dirinya. Kasul jidar ay asasuhu, seperti pokok bangunan. Jidar itu tembok, maksudnya pondasi tembok. Ay asasuhu maksudnya pondasi tembok.
Waslu syajarah dan pokok pohon ay tarfuha maksudnya adalah tarfuha ujungnya si pohon atsabit fil ardi yang menancap di bumi. Fa usul fikih asasuhu, adapun usul fikih adalah asasuhu. Nah, al-far'u kita lanjutkan dulu. Al-far'u ma bunia alaihi ghairuhu, ma bunia alaihi ghairuhu ka furu'i syajarah li asliha wa furu'ul fikih li usulihi. Jadi furu itu adalah cabang, adalah ma bunia ala ghairi, ma bunia ala ghairuhu, apa yang dibangun atas perkara itu selain daripadanya, selain daripada cabang itu. Ka furu'i syajarah seperti cabang pohon li asliha bagi pokok atau bagi akar pohon. Wa furu'ul fikih dan cabang fikih li usulihi bagi usul fikih. Ini beda kalau kita baca terjemahannya secara langsung. Kalau terjemahan langsung mah begini ada katanya. Nah, enak sebenarnya, lebih enak ya bahasanya. Nanti kita bahas juga insyaallah. Mohon diingatkan aja nanti di dalam komentar kita akan bahas bagaimana tata cara terjemahan. Saya akan banyak baca buku berkenaan bagaimana proses penerjemahan dari Arab ke Indonesia. Jadi bukan ala pesantren. Kalau ala pesantren kan biasanya logat bahasanya persatuan, letterlek, bahasanya letterlek. Nah, ini al-aslu secara bahasa adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain, tuh kan enak ya. Misalnya dasar dinding berarti fondasinya, atau dasar pohon yang berarti akar yang ada dalam tanah. Maka usul fikih merupakan fondasi fikih, sedangkan al-far'u secara bahasa ialah sesuatu yang berdiri di atas perkara lain, seperti cabang pohon berdiri di atas akar. Maka demikian pula cabang fikih ya berdiri di atas usulnya fikih. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk dicerna. Definisi al-aslu, tapi bagi pembelajar atau pecinta bahasa Arab tentu sangat kurang ketika hanya mengandalkan terjemahan atau hasil terjemahan orang lain. Kita lebih enak kita baca langsung kepada kitabnya. Tapi ini hanya sebagai sarana untuk ngebantu lebih memahami, karena pada video yang lalu saya udah ngebahas tentang ada gap bahasa. Gap ini yang pertama yang harus kita dobrak. Al-aslu bermakna dalil ad-dalil ya. Oh ini. Kemudian definisi al-aslu secara istilah ialah dalil. Jadi asal adalah dalil. Jadi kaidah universal dalam kurung panduan umum, rajih dan mustahab yang dikembalikan kepada hukum asal. Ini adalah definisi asal ya. Nah, kalau kita bahasanya di sini wal aslu istilahan, adapun asal menurut istilah. Jadi istilah ulama usul fikih, yuqalu ala dalil wal qaidah. Ini dikatakan sebagai dalil atau qaidah. Jadi apa asalnya? Apa dalilnya? Nah, ini maksudnya. Sama ya. Wal qaidatul kulliyatu warrajihu wal mustashab. Wal mustashab. Yang dikembalikan kepada hukum asal. Nah, nanti istishab ada apa pengertiannya. Jadi bisa dalil, bisa kaidah kuliah. Kaidah kuliah ini terjemahkan sebagai kaidah universal atau panduan umum. Di panduan umum nih, kayak gimana ya? Nanti perlu didefinisikan lagi. Nah, kaqaulihim aslu wujubi zakat al-kitab. Dalil wajibnya zakat itu kitab. Ai ad-dalil ala wujubiha al-kitab. Jadi dalil wajibnya zakat itu dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuz zakah," dan berikanlah zakat. Wa qauluhum, dan perkataan ahli usul fikih. Nah, ini kan ini lebih enak dibacanya. Al-aslu bermakna dalil. Hal ini sebagaimana perkataan para ulama, maksudnya ulama usul fikih nih. Aslu wujubi zakah al-kitab. Asal dalam kurung dalil wajib zakat adalah kitab. Maksudnya dalil wajibnya zakat dinukil dari Al-Qur'an. Ya, Al-Baqarah ayat 243.
Al-Baqarah 2 surat kedua ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini terus ada juga al-aslu itu bermakna kaidah universal. Kawan-kawan bisa baca al-qaidah al-usuliyah wa tatbiqatiha. Nah, ada di sini asal jelaskan semuanya. Al-aslu bermakna kaidah universal, al-qaidatul kulliyah, sebagaimana perkataan para ulama, ibahatul maitati lil mudtarri khilaful asli. Jadi bolehnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa itu khilaful asli, bertentangan dengan asal. Jadi kaidah umumnya. Maksudnya pembolehan tersebut bertentangan dengan kaidah umum. Apa kaidah yang umum? Yaitu semua bangkai hukumnya haram. Kaidah umum itu disebutnya kaidah kuliah. Kaidah yang tuh kuli, universal. Kalau di sini sebutnya panduan umum. Terus yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atasmu bangkai. Ini Al-Maidah ayat 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aslu dengan makna rajih. Nah, al-aslu fil kalam al-haqiqah, maksudnya ar-rajih fil kalam al-haqiqah. Jadi yang unggul dari ucapan adalah makna yang sebenarnya. Maksudnya adalah makna denotasi cenderung lebih mudah dipahami oleh pendengar. Jadi makna hakikat, makna sebenarnya. Ada konotasi kan, ada denotasi. Kalau konotasi itu bukan makna yang sebenarnya. Di sini nanti kita bahasnya juz yang kedua. Ini juz yang pertama. Juz yang pertama masih menjelaskan tentang nahi. Nah, ini hanya sebagai pengantar aja. Maksudnya bagaimana kawan-kawan bisa memanfaatkan terjemah secara maksimal untuk membantu memahami buku ini. Untuk memahami buku As-Sulam, buku yang kedua. Jadi terjemah itu sangat membantu. Walaupun memang kita tidak bisa sepenuhnya setuju juga. Ini kan preferensi setiap orang berbeda-beda. Nah, tadi hurimat alaikumul maitah, diharamkan atasmu bangkai. Wa qauluhum al-aslu fil kalam al-haqiqah, dan perkataan para ulama al-aslu fil kalam al-haqiqah, maksudnya al-aslu di sini adalah ar-rajih. Ar-rajih dalam kalam adalah hakikat. Gimana denotasinya? Ayir rajihi inda sami'i, yang rajih yang kuat menurut pendengar. Jadi yang pertama kita dapatkan makna itu bukan makna hal majaznya, tapi makna hakikatnya, makna sejatinya. Wa qauluhum, dan perkataan para ulama, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi ketetapan hukum adalah tetapnya atau mengikuti apa yang sudah ada. Istisab atau mustashab ya sebutnya. Idza tayaqqanal wudu wa syakka fil hadath, ketika seseorang yakin wudu, punya wudu, wa syakka fil hadath, sementara ia ragu-ragu apakah berhadas atau enggak, nah, fa huwa tahirun, maka ia suci, dianggap belum batal. Wal awfaqu bil maqam ad-dalil, yang paling sepakat, yang paling sesuai dengan konteks yaitu dalilnya. Nah, di sini kata ta'awfaq bil maqam, kalau dalam pengertian di atas yang paling relevan dengan pembahasan. Nah, oh ya betul, yang awfaqu bil maqam ialah al-aslu yang bermakna dalil. Nah, asal di sini adalah dalil yang paling relevan ya. Di sini sebetulnya Syekh Abdul Hamid Hakim ini, beliau tidak pernah bersekolah ataupun pesantren di luar Indonesia. Beliau itu produk Indonesia, tapi beliau pandai sekali mempergunakan bahasa Arab di sini ya. Karena guru-guru beliau juga memang bukan orang yang biasa. Nah, ini seputar bagaimana terjemahan ilmu ushul fikih dan kaidah fikih. Ini bagus, rekomendasi kawan-kawan perlu dimiliki. Dan pada jilid yang kedua ini enggak ada yang halaman-halaman yang terbalik. Kalau yang pertama saya masih menemukan ada halaman yang terbalik. Berapa halaman? Banyak ya. Kalau di sini bagus.
cetakan juga bagus, bukunya juga enak nih, covernya bagus, ini penerjemahnya. Terus nanti ada kaedahnya disingkap, dilampirkan nih daftarnya. Ini bisa dijadikan pegangan buat hafalan. Al-aslu fil amri wujub, al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar, misalkan gitu. Al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawr, al-amru bil syai' amrun bil wasailihi, al-amru bil syai' nahyun ittihi. Wah, ini luar biasa ya. Ini bisa dijadikan buku pegangan buat anak-anak kita dalam rangka mempelajari usul fikih. Wallahu a'lam.